Baik, pemirsa, kami lanjutkan kembali perbincangan di Prime Time News. Sudah bergabung Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Ustadz Hidayat Nur Wahid. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hidayat. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di studio juga sudah ada pakar komunikasi politik, Mas Hendri Satrio. Selamat malam, Mas Hensat. Selamat malam. Terima kasih ya sudah hadir di studio Metro TV. Pak Hidayat, saya ke Anda dulu karena Pak Hidayat ini pernah menjadi calon gubernur Jakarta, pasti tahu dinamika pertarungan di Jakarta itu mulai dari pencalonan sampai dengan pencoblosan, penuh dinamika dan plot twist ya. Biasanya memang seperti itu ya Mas Hidayat, karena kita melihat itu terjadi sepertinya di Pilkada 2024 ini. Ya benar, tahun 2012 saya dicalonkan sebagai calon gubernur oleh Partai Keadilan Sejahtera. Waktu itu kompetitor kita ada Pak Jokowi, ada Pak incumbent gubernur, ya, dan kemudian ada 5 kandidat, bahkan waktu itu 2 diantaranya adalah dari perseorangan atau independen, ada Pak Faisal Basri, ada Pak Jendarji, dan itu sangat menarik ya, 5 pasangan. 2 diantaranya adalah dari kalangan perseorangan, dan tahun 2024 ini terulang lagi ada dari kalangan perseorangan juga. Hanya tahun 2017 tidak ada kalangan perseorangan. Memang Jakarta ini sangat spesifik ya, kita tahu warganya lebih dekat dengan informasi, lebih terdidik, ekonominya juga lebih bagus, secara demokrasi memang mereka lebih ideal untuk melakukan peran-peran kedemokrasian. Karenanya warga Jakarta mempunyai rasa keharusan ya untuk berperan serta di dalam berdemokrasi, dan karenanya sangat baik kalau kemudian semakin banyak calon yang bermunculan pada waktu pilkada seperti Pilgub tahun 2024 ini. Itulah karenanya pada saat pemerintah waktu itu ingin mengajukan rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta, salah satu pasalnya waktu itu menyebutkan bahwa Gubernur Jakarta tidak lagi dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh Presiden berdasarkan usulan daripada DPRD. Awalnya satu-satunya fraksi yang menolak adalah fraksi PKS, karena kami tahu persis bahwa kalau itu dilakukan bukan hanya setback demokrasi, tapi itu juga adalah pembelengguan dan pembonsean terhadap hak warga Jakarta di Jakarta untuk memilih. Dan alhamdulillah apa yang kami sikapi menjadi keputusan, sehingga kemudian warga Jakarta kembali bisa memilih calon gubernur, calon wakil gubernurnya secara langsung sebagaimana yang sebelumnya, sebagaimana ketentuan daripada konstitusi. Memang apa yang ada di Jakarta ini sekali lagi juga amat sangat menarik bila kemudian semakin banyak kandidat yang dimunculkan. Semula ada kekhawatiran kalau akan muncul kota kosong gitu, tapi kemudian itu terjawab dengan munculnya calon perseorangan yang sudah diloloskan oleh KPUD. Kemudian bertambah lagi dengan adanya ketentuan dari Mahkamah Konstitusi, threshold untuk mengajukan calon gubernur, wakil gubernur di Jakarta ini turun menjadi 7,5%. Sehingga alhamdulillah muncullah sekarang calon yang ketiga dalam hal ini adalah Pak Mas Pram dan Bang Rano Karno gitu ya, dan itu akan memberikan satu gairah tersendiri dalam kontestasi berpilkada di Jakarta. Warga Jakarta mempunyai alternatif pilihan, yang mau perseorangan ada alternatifnya, yang ingin Mas Pram dan Rano Karno ada alternatifnya, dan yang menginginkan PKS dan atau kawan-kawan kita dari koalisi Indonesia Plus, koalisi Indonesia Maju Plus, ada juga alternatif. Jadi seluruh kecenderungan politik ada alternatifnya sekarang, dan kita berharap itu akan menghadirkan pilkada yang berkualitas untuk kemudian memunculkan hasil yang berkualitas menuju Jakarta yang memang tidak lagi nanti disebut sebagai ibu kota Indonesia kalau ada kepres daripada Presiden. Kalau kepresnya belum ada, dan Jakarta masih ibu kota Indonesia. Dan apapun bentuknya, tetaplah kita memerlukan pemimpin di Jakarta ini yang sangat berkualitas, yang bisa kemudian melanjutkan cita-cita Indonesia merdeka dari reformasi dan apa yang telah secara bagus dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Tadi Pak Hidayat mengatakan bahwa sepertinya ini sudah akan lebih bergairah karena ternyata tidak jadi satu paslon seperti yang dikhawatirkan, tapi bisa jadi akan 3 paslon, tinggal menunggu yang independen itu untuk mendaftarkan diri ya. Tapi Mas Hensat, benarkah bahwa Pilkada Jakarta akan bergairah atau ini seperti malahan anti klimaks karena Anies Baswedan yang banyak dielu-elukan sebagai kandidat terkuat justru tidak mendapatkan tiket? Enggak, warga Jakarta sih nggak gitu-gitu amat ya. Jadi artinya selama itu tidak satu pasang calon lawan kota kosong, menurut saya sih gairah itu tetap ada. Karena memang warga Jakarta ini kan unik juga, gitu. Jadi nggak pernah puas sama gubernurnya. Jadi selalu ingin yang baru, ingin yang baru. Jadi kalau tadi kata Zilvia
calon gubernur yang dielu-elukan, mungkin juga ada calon gubernur yang digue-guekan gitu kan. Jadi artinya warga Jakarta ini selalu punya pilihan. Ya memang Mas Anies sebagai pemilik elektabilitas tertinggi sekarang tentu saja disayangkan tidak bisa ikut. Tapi itulah kenyataan aturan yang ada dalam demokrasi Indonesia. Bahkan tadinya kan sempat ada asa ya pendukungnya Mas Anies untuk bisa menyertakan Anies dalam pilkada, namun ternyata kan tidak. Nah ini dengan hadirnya Pram Rano kemudian Ridwan Kamil Suswono, ini menariknya adalah Sylvia menurut saya kedua calon gubernur ini itu justru mengandalkan calon wakil gubernurnya untuk mendapatkan suara. Mas Pram ya, dia pejabat lama di DPP, senior di PDI Perjuangan, tapi popularitas dibandingkan Rano nggak ada apa-apanya. Jadi dengan Rano Karno hadir di sana, otomatis Mas Pram menginginkan Rano mempunyai daya dobrak yang cukup kuat. Apalagi bila keluarga Sidul ikut berkampanye gitu ya. Sementara di Ridwan Kamil pun, Suswono ini justru memang diandalkan untuk mendapatkan suara lebih. Kan jauh-jauh hari Ridwan Kamil sudah mengatakan, nih desas-desusnya, saya mau hanya bila wakil gubernur saya PKS. Karena dia memahami betul bahwa akar rumput PKS di Jakarta sangat kuat dan Suswono juga salah satu tokoh yang disegani di PKS. PKS ini kan agak berbeda nih cara mendorong calonnya ini. Mungkin banyak yang kaget, kenapa Suswono, kenapa nggak Mardhani Alisera, kenapa nggak Sohibul Iman, kenapa nggak Hidayat Nur Wahid, karena catatan mereka tuh ada sendiri. Misalnya berapa ayat yang diapalin gitu ya, dikonya tuh berapa banyak, kayak gitu-gitu sudah ada. Sehingga pada saat didorong oleh Ridwan Kamil, ini didorong bersama Ridwan Kamil, ya Ridwan Kamil mengandalkan Suswono dan PKS. Apalagi kan saat ini pun timnya Ridwan Kamil masih sering salah menyebutnya Kang Emil, harusnya kan Bang Emil ya. Nah ini juga hal yang kelihatannya sepele tapi dicatat juga. Belum lagi tentang bagaimana loyalitas Jakmania terhadap Persija. Jadi memang suka atau tidak suka, mau tidak mau, Kang Emil akan mengandalkan Suswono dan PKS untuk meraih suara yang Mas banyak. Hensa juga Kang Emil tuh barusan. Ah iya itulah makanya. Oke, tapi begini Mas Hensat, katakanlah bahwa figur-figur yang muncul di Jakarta ini, RK kan selama ini asosiasinya lebih ke Jawa Barat. Ya. Pak Suswono politikus senior yang luar biasa, tapi belakangan nggak kelihatan gitu ya. Sementara Mas Pram juga sama case-nya, nggak kelihatan. Tinggal Bang Rano Karno yang munculnya karena kita taunya Sidul gitu ya. Kalau sosok-sosok ini katakanlah belum familiar di warga Jakarta, apakah berarti yang diandalkan adalah mesin partainya? Dan kalau mesin partai, apakah artinya kalah jauh, gapnya itu beda sekali. PD Perjuangan hanya dengan 14%-nya, kemudian ini total terakhir katanya 15 parpol ini yang mendukung RK Suswono. Gini, memang saat ini masih terlalu dini menilai Pramono Anung Rano Karno ya, karena kan dia baru saja muncul dan baru saja daftar. Tapi Ustadz Hidayat Nur Wahid tuh bisa cerita tuh bagaimana pada saat mereka dikeroyok waktu itu dan Fauji Bowo yang menang, jago mereka kalah Adang Doro Jatun. Jadi pernah ada ceritanya di Jakarta sendirian itu susah menang. Nah apakah kemudian itu berulang di Jakarta dengan PDI Perjuangan, ya ini yang belum tentu menurut saya. Jadi memang butuh waktu juga. Saya sih terus terang kalau kita berpikir secara politik ya atau pemenangan, harusnya nih Rano Pram nih. Jadi Rano Karnonya yang didorong dibandingkan Pramono Anung. Tapi kan PDI Perjuangan DNA-nya memang DNA perjuangan, jadi yang penting tuh kader yang didorong. Nah ini kalau tadi apakah kemudian mengandalkan mesin partai politik? Iya. Nah ini PKS, PKB dan Nasdem harus unjuk gigi juga bahwa mereka yang pada saat Pilpres pernah mendorong Anies bisa nggak menghadirkan suara kemenangan Anies di Jakarta, dan kemudian Gerindra bisa nggak menghadirkan suara kemenangan Prabowo di Jakarta untuk bisa mengalahkan Pramono Anung dan Rano Karno. Gitu. Ada yang menarik, sudah narasinya berkembang dan itu sepertinya dikonfirmasi juga dari Mas Pram tadi, Mas Hensat. Mas Pram mengatakan bahwa sudah beberapa ketua umum parpol lain ya selain PD Perjuangan yang telepon dia. Yang intinya tetap memberikan dukungan kepada Mas Pram meskipun partainya itu mendukung RK Suswono. Apakah ini sinyal bahwa 15 parpol, 12 parpol belum tentu kompak juga mendukung pasangan Ridho? Iya, karena kan mungkin mereka juga kaget Pramono Anung yang didorong gitu ya.
Bahkan sampai hari ini kan kita belum mendengar berita mundurnya Mas Pram dari kabinet ya. Apalagi besok katanya Bu Risma juga mau maju tuh. Nah, Kim Plus ini kalau di Jakarta sih menurut saya nggak akan bubar ya. Jadi artinya meminjam apa yang disampaikan Mbak Puan, solid lah ini si Kim Plus ini. Sehingga nggak akan kocar-kacir juga karena ini mendekati kekuasaan. Mungkin juga PKS tidak mengajukan calonnya sendiri juga karena mungkin ingin masuk di kekuasaan. Nah, kalau kemudian tadi banyak yang menelpon itu sih menurut saya courtesy call aja. Jadi memberikan semangat dan hubungan baik kan harus tetap dijaga ya. Mungkin Mas Pram selama jadi menteri juga punya jasa-jasa pada ketum-ketum parpol itu jadi kemudian disemangati. Oke, baik. Ustadz Hidayat, melihat lawan tanding yang sekarang sudah nyata di depan adalah pasangan Pramono dengan Rano Karno. Apakah bagi PKS dan koalisi Kim Plus ini akan menjadi pertarungan yang bisa dibilang di atas kertas dalam tanda kutip ya, menang mudah karena keroyokan ini 15 parpol lawan 1 parpol saja? Enggak lah ya, dalam konteks kontestasi berdemokrasi kita tidak pernah boleh merasa pasti menang dan atau pihak yang lain mudah dikalahkan atau kemudian dalam tanda kutip kita akan dengan gampang memenangkan. Karena pada hakikatnya seperti yang disampaikan Mas Hensat tadi, kita masih ada waktu cukup panjang ya menuju tanggal 27 November dan rakyat Jakarta atau warga Jakarta yang sangat relatif tercerahkan gitu ya dan sangat juga haus informasi tapi juga kritis, pastilah mereka juga akan menengarai apa yang terjadi pada tanggal-tanggal sekarang sampai tanggal 27 November yang akan datang. Itulah karenanya untuk internal kami di PKS kami sudah menggerakkan seluruh mesin partai gitu ya atau mensiapsiagakan seluruh mesin partai untuk bergerak maksimal dan itulah yang diinstruksikan oleh Presiden PKS dan itu menjadi bagian dari tradisi kami di PKS. Kalau kita sudah memutuskan ya kita harus kerjakan dengan maksimal. Kalau bahasa ayatnya yang tadi disinggung oleh Mas Hensat adalah wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kita harus bermusyawarah, kita harus melakukan kajian, diskusi. Kalau kita sudah putuskan, kita tawakal, kita kerja maksimal. Tentu ini babnya adalah bukan untuk menakut-nakuti dan atau apalagi untuk mengklaim kemenangan, tapi untuk menegaskan bahwa demokrasi ini adalah juga tanggung jawab. Kita sudah berdemokrasi, kita sudah menentukan pilihan berdasarkan permusyawaratan maksimal. Tentu kita harus bertanggung jawab untuk mensukseskannya. Dan mensukseskannya itu artinya adalah dalam Kota Jakarta memberikan dorongan begitu ya kepada warga Indonesia secara umum maupun juga kontestasi berpilkada secara khusus bahwa kita tetap bisa melakukan kontestasi pilkada dengan cara berkualitas. Ya sekalipun dalam Kota Jakarta mungkin kompetitor kita adalah satu atau dua dengan kalangan perseorangan tadi itu, tetapi berapapun kompetitor kita tidak boleh ya kita kemudian meremehkan ataupun menganggap sudah selesai, tapi ini semuanya adalah kompetisi yang bahkan belum mulai gitu ya dalam arti yang formal karena pendaftaran juga belum selesai, yang kemudian dinyatakan sebagai peserta pilkada juga belum ditentukan oleh KPU, bahkan baru akan nanti pada akhir September akan ditentukan, jadi waktu masih panjang dan kami sekali lagi menegaskan bahwa kompetitor kami bukanlah lawan, kompetitor kami adalah kawan dalam berdemokrasi, apalagi dalam konteks hubungan pribadi antara saya dengan Pak Mas Pram maupun juga Pak Suswono dengan Mas Pram juga adalah kawan-kawan lama yang sudah sangat terbiasa berkomunikasi dan kita sendiri memang tidak pernah memposisikan bahwa berdemokrasi ini artinya adalah bermusuhan, perbedaan politik tidak boleh menghadirkan konflik, tidak boleh menghadirkan apalagi disebut sebagai kafir atau murtad atau tohut gitu ya, itu semuanya adalah hal-hal yang harus dihindari dalam konteks kontestasi berdemokrasi ini. Kita penting untuk menghadirkan kerja, kinerja, track record yang memberikan pembuktian bahwa kita di Jakarta ini apalagi harus tetap kemudian bisa berdemokrasi dengan cara yang berperadaban. Dan karenanya adanya kompetitor kita bukanlah kemudian harus kita jadikan sebagai musuh atau apalagi direndahkan gitu ya dengan cara apapun gitu ya, tapi kompetitor kita adalah kawan kita dalam berdemokrasi dan karena sangat selayaknya bila kita berkompetisi secara berkualitas sehingga kita bisa menghadirkan kualitas berdemokrasi melalui pilkada yang berkualitas di Jakarta, tidak mengulangi beragam kondisi berdemokrasi seperti yang terjadi waktu Pilpres yang lalu yang banyak orang atau pemilu 2024 kemarin yang banyak orang memberikan kritiknya.
Kita berharap pilkada ini menjadi koreksi terhadap beragam hal yang mengecewakan pada waktu pemilu legislatif maupun eksekutif kemarin itu. Ya, oke, baik. Terima kasih Ustadz Hidayatul Wahid sudah bergabung bersama kami di diskusi Prime Time News hari ini. Terima kasih Ustadz. Mas Hensat, terakhir kalau menyinggung kerja, track record, ini di luar popularitas ya. Apakah sebetulnya pasangan Pramono Rano ini sangat mampu bersaing dengan RK Suswono? Oh iya, sangat banget gitu ya. Pram kan punya track record yang luar biasa, baik itu sebagai anggota DPR maupun di pemerintahan dan juga di partai. Sementara Rano Karno itu punya hype popularitas yang luar biasa juga. Waktu maju di Banten menang bersama Atut, kemudian maju lagi kalah, itu pun kemenangan yang didapat oleh pasangannya itu juga kemenangan yang ngos-ngosan gitu ya dari Rano. Nah kalau tadi bahkan kalau kita lihat dari berbagai VT yang tadi kita lihat itu kan hype masyarakat ke Rano Karno tuh tinggi sekali dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Rano Karno tuh dari zaman kita kecil tuh udah ada lah suaranya. Jadi menurut saya sampai hari ini Sylvia, saya masih berpendapat bahwa kemenangan dua calon gubernur ini sangat tergantung dari calon wakil gubernurnya. Nah ini mungkin hal yang pertama terjadi ya. Karena biasanya kan wakil gubernur itu menjadi pelengkap ya, quote and quote dari si popularitas atau elektabilitas si calon gubernur. Tapi ini kelihatannya enggak, Rano Karno akan lebih dicari di kertas suara ketimbang Pramono Anung. Sementara Suswono, kader PKS lebih akrab ke Suswono dibandingkan Ridwan Kamil walaupun mereka pernah bekerja sama di Bandung gitu ya. Baik, oke. Perjalanan masih panjang, kita akan sama-sama lihat. Mas Hensat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.